Ini kami Tuhan, ini kami anak-Mu Yesus. Kami siap untuk Kau koreksi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yang
setia, kau dapat diam, tetap setia. Oh, kami mau setia Tuhan. Syukur kami mau setia mengiringmu. Kau Allah yang baik. Oh haleluya. Shalala bayase. Syukur hati kami. Oh, ini kami. Ini kami Tuhan. Oh ya, siapa ya oh haleluya Tuhan, siapa ya Allah yang baik. Jesus, Jesus yang baik. Haleluya. Jesus, we worship you Lord. Jesus, we worship you Lord. Haleluya. Mengiringmu Tuhan. Haleluya. Mengiringmu. Oh. Kau Bapa yang baik Tuhan, dan kami siap untuk mengiringmu Tuhan sampai akhir hidup kami. Karena mengiringmu Tuhan sebuah kesukaan dalam kehidupan kami. Mengikutmu Tuhan sebuah kegembiraan dalam kehidupan kami Yesus. Bagai kami sebagai Allah, tuntun kami Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku menyembah-Mu. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kesukaan
hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Itulah kesukaan, ini kesukaan kami Tuhan. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengiringmu Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami mau mengiringmu. Terima kasih Tuhan. Kaulah yang baik. Kami percaya Engkau Tuhan. Jalan bayar syukur bagimu. Mengiringmu sampai akhir hidup kami. Kami mau mengiringmu sampai kami
Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidup ini. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Panggilan-Mu bukan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu, setiap panggilan-Mu, Tuhan. Pakai setiap kami, pakai setiap kami, kami anak-anak-Mu, Tuhan. Jadikan kami anak-Mu, akan setiap panggilan-Mu ya dalam hidup kami, karena kami percaya rancangan-Mu yang terbaik, rancangan-Mu yang terindah. Kaulah yang baik, kami bersyukur, kami bersyukur. Kaulah yang baik, pakai kami anak-anak-Mu ini, Kau pernah gagal, Tuhan, dalam setiap hidup kami. Jalan bayar kami, Yesus, selidiki kami, Tuhan. Mungkin setiap kami merasa, Tuhan, rancangan kami gagal pada tahun ini, Tuhan. Apa yang kami rencanakan dalam kehidupan kami, seringkali kami gagal, Tuhan. Tuhan, karena kami seringkali kami berpegang pada pendirian kami, berpegang pada kekuatan kami, bahwa kami bisa merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Tapi seringkali, Tuhan, itu semua gagal. Karena kami tahu, Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal tahun hingga akhir tahun ini Tuhan. Kami ada berdiri saat ini. Kami menyaksikan live streaming ini. Kami mendengarkan semuanya Tuhan karena Engkau. Amin, Yesus. Tuhan, kami ingin pada sore hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan rancangan kami kepadamu Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu membuat rancangan yang terbaik akan kehidupan kami. Amin, Yesus. Masa depan kami, semuanya Tuhan yang terbaik. Karena Engkau yang tidak pernah gagal Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang Tak pernah kami percaya Tuhan, Kau tak pernah gagal dalam menantikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. teman-teman, mari kita bangkit berdiri semuanya. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji
bersyukur punya Allah yang dahsyat seperti Engkau. Punya Allah yang hidup seperti Engkau. Tidak ada yang lain yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan setiap kami. Engkau sumber kemenangan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Engkaulah yang awal dan yang akhir. Engkau Tuhan yang memulai, dan Engkau Tuhan yang akan menyelesaikan dan menyelesaikan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Allah Roh Kudus, mari tahirkan hati kami, penuhi setiap hati kami dengan shalom daripada-Mu. Dan biarlah telinga kami dibukakan untuk kami mendengar kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Iya. Shalom teman-teman. Tante ucapin selamat Natal. Biar damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan turun atas setiap kita, melingkupi hidup setiap kita. Baik, saat ini kita sedang menghadapi hari-hari terakhir menjelang tahun 2021 ya. 5 hari lagi kita sudah masuk ke tahun yang baru. Dan mungkin teman-teman berpikir ya, sepanjang tahun ini sepertinya tadi seperti teman-teman kita bilang ya, rancangan semua yang kita rancangin, semua yang kita harapin kok sepertinya tidak seperti yang diharapkan ya, seolah-olah gagal gitu ya. Karena ya ada dunia katakan ada pandemi ya, ada COVID-19, semua yang diimpikan, semua yang dirancangkan, diangan-angankan, udah direncanain, sepertinya seolah-olah semua jadi gagal, jadi batal gitu ya teman-teman. Tapi ada satu hal, di dalam Yesus semuanya itu sungguh amat baik. Dan Tuhan itu janjikan bagi setiap kita anak-anaknya yang mengasihi Dia, Tuhan akan buat yang namanya pembedaan ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah penglihatan ya dari hamba-hamba Tuhan ya. Mereka waktu berdoa, mereka lihat itu banyak sekali burung-burung gagak sedang dilepaskan ya sayang. Burung-burung gagak ini ribuan, beribu-ribu, bahkan sampai mereka bilang itu langitnya tuh jadi gelap karena banyak gagak-gagak yang terbang. Dan gagak-gagak itu mereka hinggap ya di gereja-gereja, di setiap rumah-rumah anak-anak Tuhan. Dan dikatakan gereja yang biasa-biasa saja, yang maksudnya kegerakannya biasa-biasa saja, itu mereka dapati cuma 2-3 ekor gagak itu tinggal di atap gereja. Tapi di mana gereja yang di situ menyediakan hatinya untuk Tuhan bergerak dengan dahsyat ya. Dan di setiap rumah-rumah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh itu gagak-gagak itu dilepaskan banyak ya. Dan ini sayang, gagak ini lambang, kalau kita lihat perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur, gagak itu diumpamakan iblis ya. Dia mencuri setiap benih-benih yang Tuhan tabur ya. Dan itu adalah rencana iblis ya. Tahun depan itu iblis berusaha dengan dahsyat, dia mau curi dari setiap hidup kita anak-anak Tuhan ya. Gereja-gereja Tuhan yang bersungguh-sungguh itu mau mencuri apa yang Tuhan sudah karuniakan, yang Tuhan sudah taburkan ya. Dan berarti di sini ya sayang, tahun depan bukan tahun yang mudah. Tahun depan itu tahun peperangan yang dahsyat ya. Hamba-hamba Tuhan ini katakan tahun depan itu ada pertempuran yang hebat. Tapi ada satu jaminan Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan Yesus dan Tuhan di dalam kita, Tuhan akan sediakan yang namanya pembedaan. Tuhan akan sediakan yang namanya, minta tolong
ya Tuhan akan bedakan ya. Tuhan akan beri jaminan dan perlindungannya. Baiklah teman-teman, jadi perlu sekali buat kita hari-hari ini, mari kita sama-sama jalan ya. Mari kita jalani hari-hari kita sungguh-sungguh, makin hari makin sungguh-sungguh ikut Tuhan. Yang dulunya mungkin baru 3/4 hati ya, mari sekarang kita full heart ya, kita berikan 100% untuk Tuhan ya sayang. Nah, hari ini adalah Tuhan ini rindu ya. Memang hari-hari ini adalah hari-hari kegerakan bagi anak-anak muda ya, bagi kaum muda. Tuhan akan bangkitkan generasi terdahsyat di akhir zaman. Kalau kita ini seumpama ada di balapan racing gitu ya, di balapan mobil ya. Nah, kita ini ada di lap yang terakhir, di putaran yang terakhir ya sayang. Nah, biasanya kalau kalian lihat pertandingan ya balap mobil gitu, di lap terakhir itu mereka akan gaspol ya, habis-habisan. Jadi pokoknya gaspol sampai segera sampai ke garis finish dengan cepat ya sayang ya. Dan hari ini Tuhan itu rindukan setiap kita anak-anak muda. Tuhan panggil ya, saat inilah waktu-waktu penuaian. Sebab ini adalah waktu yang disediakan Tuhan. Sebab nanti hari-hari kegelapan itu akan segera tiba ya. Dan Injil itu harus diberitakan sampai ke seluruh bumi, sampai ke ujung bumi, sebelum Tuhan menyambut kita atau menjemput kita di awan-awan ya sayang. Dan Tuhan panggil setiap kita ya, kerinduannya Tuhan adalah membuat setiap kita anak-anak muda ya menjadi generasi pembawa lawatan yang terdahsyat. Tuhan sanggup ya. Mungkin kita bilang, aku ini muda, aku ini bisa apa? Oh tidak sayang, Tuhan bisa memakai siapapun, usia semuda apapun kalian. Di tangan Tuhan kalian adalah alat yang dahsyat untuk membawa lawatan. Saat ini mari kita buka firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 13. Ada di situ? Tidak ada ya? Muncul. Ya, baik. Tante akan bacakan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya sayang, jadi demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Mari kita bicara tentang iman ya sayang. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi yang namanya harapan itu ada dasarnya ya sayang. Seperti ini sebuah bangunan. Kalau tidak ada fondasinya, bangunan itu tidak akan mungkin bisa berdiri. Bangunan itu tidak akan mungkin, kalaupun dia berdiri, dia tidak akan bertahan. Kalau ada yang namanya benturan atau ada gempa atau apa ya, angin kencang gitu, bangunan itu akan segera roboh dengan mudah. Tapi kalau ada dasar yang kuat di dalamnya sayang, bangunan itu akan kokoh berdiri. Jadi tanpa iman, pengharapan kita nih akan sia-sia. Mari kita punyai teman-teman ya, iman yang tumbuh di hadapan Tuhan. Mungkin kita tanya, gimana supaya iman kita tumbuh? Firman Tuhan katakan ya, iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi mulai hari-hari ini jangan sia-siakan tiap hari berlalu begitu saja ya sayang. Mari penuhi hari-hari kita. Sediakan waktu khusus untuk baca firman Tuhan ya. Renungkan firman Tuhan. Dan kalau tante baca ini ya, tante baca firman, kalau perlu dibaca yang keras-keras ya. Masuk ke kamar baca keras-keras sampai telinga kita ini dengar akan firman Tuhan. Dan
firman itu sungguh ajaib ya. Dia sanggup mengubahkan, sanggup membebaskan, sanggup melepaskan semua yang mengikat hidup kita ya sayang. Mungkin ada yang kita sebagian gampang emosi gitu ya sayang. Gampang emosi, dikit pengen marah, gampang emosi. Nah, obatnya apa? Baca firman keras-keras, dengerin, renungkan tiap hari. Atau mungkin kalau yang gadis-gadis gitu ya, biasanya moody ya, moody, rasa gimana, bad mood, rasa sedih ya, gampang sedih, melankolis gitu ya. Baca firman kuat-kuat, renungkan, ucapin firman itu sampai telinga kita dengar. Dan itu sungguh dahsyat. Dan tante ini ngalami sendiri ya sayang. Tante ngalami sendiri. Waktu tante muda dulu, seperti kalian ya. Ketika tante masih muda, ketika tante ini lemah ya, ketika tante ini rasanya putus asa, tidak ada harapan, tante baca firman. Dan ada firman yang kuat, tante ucapin keras-keras di kamar kosnya tante. Dan itu ajaib ya. Dari perkataan yang tiap hari itu tante katakan, dari hari demi hari, hari demi hari. Dan karena tante tekun melakukannya dalam kesetiaan, itu Tuhan sanggup membalikkan keadaan tante ya. Apa yang tadinya tante impikan ya, tiba-tiba tanpa tante sadari, tahun depannya itu Tuhan sediakan ya. Baik itu tentang uang yang tante perlukan ya, waktu itu sekolah ya, tante butuh uang untuk bayar kos dan lain kebutuhan sehari-hari. Dan orang tua tante di luar kota, kadang waktu itu orang tua tante lagi ngalami masalah ekonomi ya. Mbak tante, Tuhan aku nih bagaimana besok. Dan itu aku perkatakan, Allahku sekali-kali tidak akan membiarkan aku, Allahku sekali-kali tidak akan meninggalkan aku. Setiap kali baca firman gitu ya, tante ucapkan, dan tahu-tahu Tuhan tuh buka jalan, ada saja. Sampai suatu hari tante tuh punya teman kos gitu ya, di kamar kos dia tunjukin brosur. Temennya tante ini sudah bekerja, dia jadi guru gitu ya. Dia tunjukin, ini ada brosur, tante lihat. Cuma tante lihat ini, di dalam hati, Tuhan enak ya di sini bekerja. Oh tempatnya bagus, labnya bagus, komplit, ada tempat fitnessnya, ada lapangan sepak bolanya gitu. Wah pasti enak bisa bekerja di sini nanti ya. Dan itu hari demi hari berlalu ya sayang. Mungkin dulu tante pernah kesaksian di youth. Setelah beberapa tahun kemudian, kira-kira 2 tahun itu tante tiba-tiba dapat tawaran ya bekerja. Tante coba lamar, itu belum selesai kuliahnya, masih buat tugas akhir gitu ya, skripsi. Nah, tapi enggak tahu lewat itu Tuhan buka jalan ya. Dan tante bisa bekerja di situ. Dan tante tuh belum sadar. Setelah jalan ngajar 2 atau 3 tahun, tante lupa ya, waktu pendaftaran siswa, tante nih duduk nunggu orang tua siswa yang mau daftar. Tante lihat brosurnya. Tante nih kaget sekali. Loh, ini kan dulu yang aku pernah katain di kamar kosku. Dan itu Tuhan. Ya, itu Tuhan. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Di dalam Yesus, setiap pengharapan kita, impian kita itu tidak akan menjadi sia-sia. Tapi ada satu bagian yang harus kita lakukan ya sayang. Buat iman kita ini bertumbuh di hadapan Tuhan. Caranya tadi ya, renungin firman Tuhan, perkatakan firman kuat-kuat tiap hari, dan lakukan dalam kesetiaan. Dan itu Tuhan janji dalam firman-Nya ya. Iman itu apa sih? Iman itu ya percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itu ya sayang. Kalau di Alkitab kita lihat contohnya ya Nuh itu disuruh Tuhan bikin bahtera, dan waktunya enggak pendek ya sayang. Mungkin diperkirakan ada 80 sampai 100 tahun, dan Nuh selama perjalanan 80-100 tahun itu dia hadapi mungkin ejekan ya, cemoohan, bikin perahu, bikin bahtera kok di atas gunung. Lagi mana mungkin ada air ya, ada air sampai ke puncak gunung, tetapi Nuh menutup telinganya dari apa yang dunia katakan. Nuh hanya membuka telinganya
dari apa yang Tuhan firmankan. Mari setiap kita tahun depan ya, untuk setiap kita anak-anaknya, mari kita hanya dengar-dengaran akan firman Tuhan saja. Jangan dengerin apa yang dunia katakan. Mungkin dunia, pengharapan dunia tidak pasti ya sayang. Tapi Tuhan kita tuh bukan Tuhan yang PHP ya. Tuhan itu kalau beri janji itu ya dan amin ya. Oke, lalu yang kedua tadi dikatakan dari ketiga hal, tinggal ketiga hal ini jadi iman. Yang kedua adalah yang namanya pengharapan. Nah, pengharapan ini adalah lawannya dari putus asa ya sayang. Di dalam Roma pasal 5 ayat 5 firman Tuhan katakan seperti ini. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan di dalam Tuhan itu tidak mengecewakan. Kalau kita berharap sama yang lain selain Tuhan, suatu saat kita akan kecewa. Tetapi di dalam Yesus kalau kita berharap kepada Dia, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Seperti dikatakan ditulis ya di dalam 1 Samuel 17, kisahnya Daud dan Goliat ya sayang. Di 1 Samuel 17 ayat 33, ini pakai bahasaannya tante, kalian nanti bisa lihat sendiri di Alkitab kalian ya. Waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi orang Filistin, dan orang Filistin punya panglima raksasa yang gede namanya Goliat. Dan tiap kali Goliat menantang ya, menghina Tuhan Allahnya Israel ya, menghina iman percayanya bangsa Israel kepada Elohim gitu ya. Orang Israel tidak satu pun ada yang berani. Tetapi sampai suatu hari datang seorang gembala di padang ya, anak gembala di padang namanya Daud ya. Daud dipenuhi oleh Roh Allah ya. Daud diurapi oleh Roh Allah. Dan meskipun Daud muda sayang, tetapi yang di dalam dia itu dahsyat dan luar biasa. Dan Daud berkata kepada Raja Saul, kalau dia mau, Tuan, aku akan maju menghadapi orang Filistin itu ya. Lalu apa yang Raja Saul katakan? Ini pakai bahasanya tante ya. Daud, engkau itu masih muda. Tidak mungkin kamu bisa ngalahin dia. Dia itu seorang pahlawan. Sudah terlatih pegang tombak, pegang lembing, pegang pedang dari masa mudanya. Nah itu kata Saul. Tetapi apa yang Daud percayai tidak pernah meninggalkan Daud. Dan itu yang Daud pegang ya. Dia taruh pengharapannya pada Tuhan Allah. Dan Daud tetap maju ya. Daud akhirnya dia berperang dan akhirnya Goliat dikalahkan, dipenggal kepalanya, dihabisi oleh Daud yang masih muda itu ya sayang. Nah Daud meskipun masih muda, mungkin Raja Saul bilang, Daud kamu masih muda, gak mungkin. Mungkin kalian dikatakan kamu masih muda, mana mungkin kamu bisa menangin jiwa, mana mungkin kamu bisa ngelakuin itu. Dengarkan apa yang Tuhan katakan ya. Tuhan yang di dalam kalian, Yesus Kristus yang bangkit dari maut, yang ada di dalam kalian, sanggup menjadikan kalian lebih dari pemenang, sanggup menjadikan kalian anak-anak muda terdahsyat di akhir zaman, yang akan membawa lawatan, memenangkan jiwa-jiwa, melakukan seperti yang Tuhan mau. Itu sayang, dan itu kerinduannya Tuhan. Lalu ada yang tanya mungkin, Tante gimana kalau janji Tuhan atau mimpinya, mimpi-mimpi yang aku harapin itu belum terjadi. Nah ini kita masuk dalam tingkatan iman yang lebih tinggi ya sayang. Mungkin kalian kenal di Alkitab ya tokoh Sadrak, Mesah dan Abednego. Mereka juga muda-muda, orang-orang muda. Dan mereka katakan, sekalipun Allah kami tidak menolong kami ya Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Dan ini adalah pilihan setiap kita. Seperti tadi dikatakan ya, mengiring Yesus
Ya, ku lepaskan semua hakku. Itu tidak mudah ya sayang, kita nyanyinya gampang. Tapi apakah kita rela melepaskan semua hak kita untuk melakukan kehendaknya? Sampai kehendaknya itu jadi dalam hidup kita. Mungkin kita harus, aku pengen senang-senang ya, aku pengen main, aku pengen banyak yang kuimpikan. Tapi apakah kita rela menyerahkan hak kita ketika mungkin nanti suatu saat Tuhan bicara ke kalian, bisa mimpi, bisa lewat hamba Tuhan. Nah, pergi ke lereng-lereng gunung, pergi ke desa-desa, beritakan Injil keselamatan. Nah, apakah kita mau lepasin hak kita? Tuhan, ini lagi musim hujan dingin, enak tidur di rumah, bungkus selimut gitu ya. Apakah kita mau lepaskan kesenangan kita untuk melakukan kehendaknya? Dan itu jawabannya ada di setiap kita. Dan itu antara setiap kita dengan Tuhan ya. Atau mungkin suatu saat Tuhan, nak, tabur tabunganmu, bikin pergi ke jalan-jalan, berkati orang-orang di jalan, kasih mereka makan, doakan mereka, beritakan bahwa aku Tuhan yang memberi pengharapan. Nah, apakah kita rela? Mungkin Tuhan, ini tabunganku aku kumpulin dikit-dikit. Apakah kita rela? Nah, itu ya sayang ya. Kita tidak tahu, itu antara masing-masing kita dengan Tuhan ya sayang. Atau mungkin suatu saat Roh Kudus bicara dalam kita, bangun tiap tengah malam, bersyafaat buat kotamu, bersyafaat buat Indonesia. Nah, apakah kita mau rela melepaskan hak kita? Tuhan, ini ngantuk-ngantuknya, waktunya aku tidur. Apakah kita mau rela lepasin kenyamanan kita? Kalau Tuhan minta setiap itu, dan itu jawabannya ada di setiap kita, dan antara setiap kalian, antara tante dengan Tuhan ya. Jadi sayang, jadi kalau janji Tuhan mungkin tidak dikenapi, loh aku sudah setia baca Alkitab, kok aku malah ditinggalin sama kekasihku gitu ya. Tuhan, udah aku gak mau baca Alkitab lagi, aku gak mau doa lagi. Nah, ini sayang ya, ini tantangan ya. Jadi ini yang namanya tantangan untuk membuktikan kemurnian dari iman kita. Apakah iman kita murni didapati di hadapan Tuhan. Jadi ikut Tuhan, mari kita ikut dia full heart ya, ikut dia 100%. Karena apa? Tuhan Yesus itu setia ya. Tuhan Yesus itu tahu apa yang terbaik buat setiap kita. Tinggal kita ini seperti bola yang gelinding aja. Bola di tangannya Tuhan. Tuhan mau bawa aku kemana, terserah Tuhan. Pokoknya aku yakin kok apapun yang jadi di hidupku, Engkau Yesus tetap baik. Aku tetap mengasihimu Tuhan. Aku tetap cinta padamu Tuhan ya. Itu ya sayang. Dan itu akan membuktikan ya bahwa pengharapan iman kita di dalam kita adalah tulus dan murni. Lalu yang ketiga adalah demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Dan yang paling besar, yang paling gede ya, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Dan ini adalah kasih agape, kasih Yesus Tuhan. Jadi dalam pengiringan kita kepada Tuhan, mungkin kalian bilang, tante, pelayananku cuma ngatur-ngatur bangku, mungkin ngatur-ngatur kamera gitu ya, bersihin-bersihin alat musik gitu ya. Atau mungkin pelayananku cuman WA ke teman-teman ngingetin ini waktunya ibadah gitu ya. Kelihatannya nggak kelihatan ya, biasa-biasa aja. Tapi itu sayang, bukan soal apa yang kita buat, bukan soal apa yang kita kerjakan, tapi yang perlu kita tanamin di hati kita, untuk siapa kita mengerjakan semuanya. Baik kita main musik, baik kita nyapu, bersihin, nyiapin untuk ibadah ya, nyiapin kamera, mungkin harus datang lebih awal dari yang lain ya. Itu adalah pengorbanan dan itu sangat berharga di mata Tuhan, dan itu menunjukkan kasih kita kepada Dia. Jadi bukan apa yang kita buat kelihatannya gimana kecil, sepele, cuma ngangkat mimbar ini ke sini, bukan apa-apa, bukan itu sayang ya, tapi aku melakukannya karena aku cinta Tuhan. Apa yang aku kerjakan
karena untuk dia, karena aku gak sanggup membalas cintanya dia. Tuhanku udah mati buat aku gak punya sesuatu yang layak untuk membalas cintanya. Biarlah itu ya sayang, ketiga hal ini. Mari sebelum kita akhiri tahun ini, kita akan masuk dalam tahun yang baru. Kita punya 3 bekal, iman, pengharapan, dan kasih. Dan itu akan jadi senjata yang kuat untuk menghadapi tahun depan yang mungkin dunia katakan tidak mudah. Dunia katakan hari-hari yang kegelapan ya, tidak pasti, masa depan yang tidak pasti. Tapi satu hal di dalam dia, di dalam Yesus, Tuhan katakan ada janjinya. Dia Alfa dan Omega. Dia ada hari kemarin sayang. Yesus ada beserta kita hari ini. Dan Yesus Tuhan itu juga sudah ada di tahun 2021. Dia sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Dan dia sekali-kali tidak akan meninggalkan setiap kita. Amin. Mari kita naikkan satu pujian Kak. Dan Mr. Henry untuk bawa dalam doa. Hiarada bakas shikitikin nama yase. Iring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku yakin semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku lepas anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saudara yang terkasih, mari kita renungkan sejenak bahwa Tuhan adalah pribadi yang setia di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, kalau saudara masih ada sampai hari ini, itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa, yang membuat saudara dapat mampu bertahan sampai dengan di penghujung tahun 2020. Saudara, biarlah ketika engkau akan mengakhiri tahun 2020 ini, engkau berkata di dalam hatimu yang paling dalam, dan engkau berkata, Tuhan, aku mau memulai sesuatu yang baru. Aku akan memulai sesuatu yang luar biasa. Di tahun yang akan datang, aku akan membangun kehidupan standar rohaniku.
di mana aku akan terus lebih lagi dalam untuk mengenal Engkau, masuk di dalam rencana Tuhan, dan Engkau mengambil bagian di dalam panggilan Tuhan, sampai Engkau akan melihat semua janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan digenapi dalam kehidupanmu. Mari saudara kita berdoa saat ini. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Engkau memberkati kembali Ibu Evangelis Kristiani Praseneng Ningtyas Tuhan. Engkau memberkati dalam kehidupan hamba-Mu bersama suami dan juga kedua anaknya. Dimanapun Tuhan Engkau mengutus hamba-Mu untuk melayani, biarlah Tuhan Engkau pakai hamba-Mu untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami semua anak-anak muda, khususnya untuk anak-anak Youth GAB Mahanaim, kami yang menyaksikan ibadah live streaming pada sore hari ini, kami mau berjanji di hadapan-Mu Tuhan, bahwa tahun depan kami akan lebih sungguh-sungguh lagi. Kami akan lebih lagi Tuhan masuk di dalam rencana Tuhan, panggilan Tuhan, supaya apa yang Kau rencanakan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh menjadi saksi Kristus untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Allah Roh Kudus, Engkau yang menyempurnakan ibadah Youth pada sore hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah Youth sore hari ini. Kami mengangkat kedua tangan kami untuk kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di tahun depan dalam semangat yang berapi-api. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.